pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, supaya tidak terlalu lama, sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Pak Lutfil Hakim, apa kabar? Ada Bu Hasanah, ada Bunda Muslihah, ada Pak Catur juga, ada Pak Iwan, ada Pak Catur, ada semuanya. Saya tidak sebutkan satu-satu, kan terlalu banyak. Selamat bergabung semuanya, selamat belajar, selamat saling diskusi, selamat berbagi. Mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya serahkan sepenuhnya acara ini dipandu oleh Pak Aceh Saripudin. Baik, demikian Pak Aceh. Siap. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat Eduma yang saya hormati, founder EduTech Madrasah Pak Catur Yoga yang saya hormati, juga Ketua EduTech Madrasah ya, Pak Ade Rohman yang saya hormati, dimanapun berada Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di seri kedua ini, yaitu kita akan ngobrol santai dalam acara 60 menit ke depan nanti dengan pemateri yang sangat luar biasa ini, bersama Bapak Muhammad Iqbal ya, Bapak Muhammad Iqbal Adiansyah. Beliau seorang guru MAN 6 Jakarta, dengan nanti akan membawakan sebuah materi ataupun sebuah keilmuan buat kita semua, yaitu infografis sebagai media pembelajaran. Ini sangat sangat penting sekali ya, terkhusus kepada Bapak Ibu kita semua selaku guru di sekolah atau di madrasah. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah wawasan baru bagi kita, bagaimana caranya membuat sebuah media pembelajaran yang tentunya akan menarik bagi siswa-siswi kita dan tidak akan jenuh kepada sistem pembelajaran di madrasah kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, dan terkhusus yang hadir di sini, kita akan sapa dulu Pak Muhammad Iqbal. Pak Muhammad Iqbal, selamat malam Pak Muhammad Iqbal. Ya, selamat malam Pak Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Salam kenal Pak dari Salam saya kenal, Aceh Saripudin Pak. Iya. Bapak, infografis ini seperti apa Pak? Jadi ini sebenarnya materi sudah pernah saya presentasikan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta Pak. Kepentingannya dulu untuk latihan dasar. Dan ini infografisnya dari berbagai aplikasi. Saya pilih PowerPoint karena sangat familiar dan ternyata sangat powerful gitu Pak. Iya betul. Jadi nggak aneh lagi ya di mata kita dan di telinga kita dengan aplikasi PowerPoint itu ya. Iya, apalagi kita nggak punya keilmuan desain grafis khusus kan Pak. Jadi tinggal copy paste pakai free template. Ya baik Pak, untuk mengefektifkan waktu ya, kita akan langsung saja ini waktu diserahkan kepada Bapak semua untuk menjelaskan dari mulai bagaimana membuat sebuah media pembelajaran dengan sistem infografis ini ya, yang dasar aplikasinya dengan PowerPoint, begitu Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, baik Pak. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang yang hadir di sini, silahkan nanti ketika akan ada pertanyaan, silahkan nanti dicatat ataupun diketik di kolom box chat, ataupun bisa langsung raise hand, angkat tangan, dan langsung bertanya kepada Pak Muhammad Iqbal.
Silakan Pak Muhammad Iqbal, waktu semuanya saya serahkan ke Pak Muhammad Iqbal ya untuk menjelaskan apa itu infografis ini. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta 60 menit ngobrol santai dengan EduTech Madrasah sudah meluangkan waktunya nih di malam hari ini. Harusnya waktunya kita istirahat, kita belajar sebentar nih Bapak Ibu. Tetap semangat. Dan juga terima kasih untuk EduTech Madrasah nih, aplaus paling tinggi untuk kegiatannya karena tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan inspiratifnya nih Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi sebenarnya ya Bapak. Karena saya sudah menguji cobakan di kelas, ternyata PowerPoint, aplikasi yang sangat familiar digunakan oleh kita, sangat powerful nih Pak. Nah, bagaimana teknis pembuatannya, apa itu infografis. Nah, saya izin untuk berbagi layar presentasi saya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Ya, masih proses nih Bapak Ibu. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Ya, tema ngobrol santai kita ini PowerPoint so powerful nih Bapak Ibu. Nah, kita menambah value nilai dari aplikasi yang sudah familiar, ternyata dia sangat powerful dalam pembuatan infografis. Nah, infografis itu apa dan kenapa saya pilih PowerPoint? Nah, obrolan kita malam hari ini. Nah, ini data pribadi saya Bapak Ibu. Saya saat ini aktif mengajar di Man 6 Jakarta Timur dan saya mengajar itu materi mata pelajaran guru sejarah Bapak Ibu. Pelajaran yang paling paling sangat banyak materinya dan sangat tantangan untuk kita olah ya untuk dalam pembelajaran. Nah, akhirnya saya memilih infografis ya. Nah, informasi singkat mengenai materi saya buat sedemikian rupa dengan pendekatan desain grafis, Bapak Ibu. Nah, ini kurikulum vitae saya, Bapak Ibu bisa dilihat. Saat ini dulu sebelum saya di Man 6, saya mengajar di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN, Jakarta, Ciputat. Kemudian saya 5 tahun mengajar di SMA Homeschooling Kaseto, daerah Bintaro, Bapak Ibu. Nah, obrolan kita pada malam hari ini ada 4 hal ya. Ya minimal kita harus tahu infografis itu apa dan kenapa kita memilih PowerPoint. Kemudian tips dan trik pembuatannya nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita butuh guru-guru digital dari Instagram, YouTube, bahkan salah satu referensi yang terbaru sekarang adalah aplikasi TikTok. Itu juga referensi belajar juga lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, infografis Bapak Ibu ada 2 suku kata kan ini sebenarnya, info dan grafis. Nah, secara sederhana infografis itu sendiri adalah ya pesan yang disampaikan. Nah, tapi pesannya itu disampaikan melalui berbagai bentuk. Nah, kemudian grafis itu dalam bahasa sederhana adalah gambar. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat infografis dalam bentuk statis, diam. Nah, PowerPoint juga bisa dibuat dalam bentuk adalah animasi bergerak. Tapi itu butuh nanti pengetahuan lebih lanjut. Tapi untuk malam hari ini dan juga yang sudah saya pernah buat adalah yang berbentuk statis. Nah, manfaatnya secara sederhana infografis dalam pembelajaran itu mengubah informasi yang rumit, detail menjadi lebih sederhana. Ada materi pelajaran sejarah Bapak Ibu, satu bab itu kelas 11 saya ajar, itu ngajarkan dari orang Portugis datang ke Indonesia sampai orang Belanda cabut. Sampai orang Belanda pergi dari Indonesia. Itu rentang tahunnya dari tahun 1500 sampai tahun 1942. Nah, bagaimana caranya tuh 1,5 jam mengajarkan. Udah gitu mana sekarang daring bukan 45 menit lagi belajar. 1 jam 30 menit. Online pula. Lebih menantang lagi kan. Otomatis kita menggunakan berbagai macam pendekatan teknologi ini untuk media-media pembelajaran. Kemudian manfaat berikutnya adalah dia menarik minat pembaca karena kita menggunakan gambar, warna, dan ternyata lebih mudah diingat juga oleh murid karena informasinya sederhana.
Nah, ini pernah saya ujikan karena ini pada saat itu adalah kebutuhannya untuk latihan dasar CPNS, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang saya sudah 100%. Kemudian saya ujikan, kalau Bapak Ibu lihat di belakang itu ternyata PowerPoint bisa dicetak juga dalam bentuk banner. Jadi dalam ukuran 1x1 meter itu tidak pecah. Nah, jadi tergantung berbagai macam bentuknya. Kenapa saya buatnya sebagai banner? Kalau kita mengandalkan InFocus, kalau mati lampu bagaimana? Makanya saya butuh yang dicetak gitu. Dan yang mencetak juga murid. Kemudian saya videokan dan saya ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, saya punya contoh informasi ini mengenai Organisasi Pergerakan Nasional. Tanggal 20 Mei itu kan kita peringati sebagai Hari Kebangkitan. Nah, itu karena Budi Utomo lahir. Dan dalam materi ini ada sekitar 12 organisasi, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, ISDV, PKI. Nah, dari informasi yang rumit dan detail ini ya, saya rubah dalam bentuk garis waktu seperti gambar sebelah. Ya, saya buat secara garis waktu, timeline. Yang saya tampilkan tidak informasi detail, tapi tanggal lahirnya, kemudian organisasinya. Nah, dari gambar ini nanti kita bisa muncul pertanyaan pas ngajar, Bapak Ibu. Ya, misalkan saya nanya, dulu PKI nama organisasinya sebelum namanya PKI apa? ISDV. Nah, dari ISDV dia buka bukunya. ISDV apa kepanjangannya? Siapa tokohnya? Nah, itu kan jadi kalau di RPP itu istilahnya elaborasi ya, kita pengenalannya itu. Kemudian ditindaklanjuti di inti pembelajaran. Dari dua produk di layar ini ya, kiri dan kanan, teks dan gambar, mana kira-kira yang lebih cepat dipahami Bapak Ibu? Yang teks atau gambar Bapak Ibu? Nah, tentunya gambar ya. Gambar ya, karena informasinya lebih sederhana ya Pak Aceh ya. Betul, betul. Ternyata Bapak Ibu secara alamiah, secara apa ya, sunatullah, kita itu punya tingkatan visual manusia. Ya, paling mudah itu kita ngingat video ya. Kalau saya putar di YouTube itu anak saya Cocomelon dia langsung nengok tuh. Karena dia udah hafal banget itu Cocomelon YouTube ya. Dan ternyata kalau gambar itu kita otak manusia 60.000 kali lebih cepat memprosesnya dibandingkan teks ya. Kemudian baru angka, terakhir baru teks. Nah, pada kesempatan kali ini kita tips dan triknya itu mengolah gambar dan teks biar lebih enak dibaca, biar lebih pesannya itu informasinya lebih mudah untuk diserap oleh murid. Nah, ada sebelum membuat kita dalam bentuk digital gitu, ada tahapan prosesnya Bapak Ibu untuk kita pahami dulu. Pada saat saya membuat ini, saya itu kalau Bapak Ibu sering membuat, pasti kan sering ya membuat mind map. Nah, ini saya tuliskan dulu di kertas HPS itu yang timeline yang tadi untuk juga mendata informasi penting ya. Jangan sampai nanti yang disampaikan informasinya salah. 20 Mei Budi Utomo lahir, tahunnya berapa nih? 1908 atau 1910? Kita buka buku lagi kan sebelum membuat. Makanya kita butuh membuat mind map ini. Dan ini nanti bila Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam dari EduTech, salah satu tugas pertamanya adalah membuat mind map ini. Bisa Bapak Ibu ambil kertas HPS, tuliskan poin-poinnya. Ya, dan infografis ini dia bisa digunakan dalam mata pelajaran berbagai rumpun ya Bapak Ibu, tidak hanya sosial tapi sains bisa, kemudian bahasa bisa, agama pun bisa, tergantung kita bagaimana membuat. Kemudian saya menyusun info penting. Ya, seperti tadi kolonialisme itu kan saya buat singkatan-singkatan juga ya, saya sampaikan di situ. Misalkan saya buat di singkatan materi ini tuh Barca Spanyol versus tim Portugis. Spanyol ke arah barat dunia, Portugis ke arah timur. Nah, dari situ kan jadi ada poin-poinnya di situ. Nah, info-info itu yang mau kita tampilkan di infografis, kita susun dulu. Jadi sebelum buka PowerPoint, kita bikin materinya dulu, identifikasi datanya dulu. Setelah itu kita butuh ilustrasi pendukung biar misalkan siswa-siswa kita bisa lebih terinspirasi gitu. Misalkan saya membuat info mengenai organisasi NU, berarti saya cari ilustrasinya tokohnya Kiai Haji Hashim Asy'ari misalkan.
Muhammadiyah, berarti saya cari tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya cari ilustrasinya, saya kumpulin dalam satu folder, baru kemudian kita buka PowerPoint. Dan kenapa saya memilih aplikasi desain ini adalah PowerPoint? Di pasaran banyak ya Bapak Ibu, aplikasi desain itu ada Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign. Kalau online ada PicsArt, Canva. Tapi itu butuh keahlian khusus dan itu kita nguliknya harus butuh waktu dan ketekunan sendiri. Ya, kalau kita pakai Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, sementara kita guru kurang menguasai seperti itu, kecuali kalau kita emang minat di aplikasi-aplikasi desain tersebut. Dan kenapa saya memilih PowerPoint? Karena PowerPoint sangat familiar ya, bisa dilihat di gambar berikut ini Bapak Ibu. Ya, dulu tahun 2012 saya menggunakan Photoshop. Gambar ini juga salah satu yang menolong saya pada saat saya tes CPNS Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kalau kita tekunin 2012 saya buat, 2018 saya gunakan pada saat tes. Karena pada saat tes CPNS itu ada satu komponen tes itu adalah tes praktek kerja. Saya diminta untuk mengerjakan Excel dan PowerPoint. Saya kasih gambar saya. Ini Pak, saya punya media pembelajaran, saya buat desain grafis. Oh, bisa desain grafis, udah nggak usah PowerPoint Excelnya. Dan alhamdulillah saya dapat nilai 86 pada saat tes komponen itu. Ya. Dan ini pada saat menggunakan Photoshop ini lumayan rumit dan butuh pengetahuan lanjut. Dan akhirnya di 2019 Iya, suaranya. Pak Muhammad Iqbal. Putus suaranya. Lockout ya? Kita keluar kayaknya. Iya, kita sambil menunggu lagi Pak Muhammad Iqbal. Bapak, Ibu, ada yang sudah terbiasa dengan menggunakan PowerPoint begitu? Ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya untuk menggunakan PowerPoint itu. Jadi PowerPoint itu bisa digunakan secara offline dan juga bisa digunakan secara online. Ketika PowerPoint itu ingin digunakan oleh kita secara online, berarti kita menggunakan sebuah aplikasi dari Google Tool ya, dari aplikasi-aplikasi Google, yaitu yang dinamakan Google Slide. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh kita. Ketika kita pembelajaran daring, kita hanya memberikan alat saja nanti ke siswa ya, linknya saja. Jadi siswa bisa membuat bisa melihat apa yang didesain oleh kita. Pengalaman Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Pak Muhammad Iqbal login lagi, kita ngobrol saja Pak. Silakan diaktifkan videonya. Ini di chat saya sambil baca ya. Sambil baca chat. Nah, Master. Kenapa ini Pak Muhammad Iqbal? Sinyal kali ya? Yang saya ketahui tadi ada berdasarkan informasi bahwa telah terjadi jaringan yang tidak bagus ya di provider
Telkomsel dan provider IndiHome. Ya, Oh, ada, begitu ya. ada beberapa keterlambatan. Iya, betul. Mungkin dari tadi sore katanya ya. Tapi beberapa sih ada yang mengalami sekarang juga. Tadi saya juga mulai lambat ya hanya. Nah, Pak Iqbal udah masuk. Hilang jaringan. Iya, baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Iqbal. Depok maklum, Pak. Habis hujan Iya. Depok. Iya. Ini sambil nyapa dulu sebentar Pak Iqbal ya. Di sini ada. Iya, silakan mangga, Pak. Ada apa? Ada Bu Safia Dewi, kemudian ada Bu Sri, kemudian ada Bu Sri Purwani dan lain-lain ya. Selamat bergabung ya di seri 60 menit bersama Edutech Madrasah dengan pemateri Bapak Muhammad Iqbal ya. Selamat Pak Muhammad Iqbal atas karyanya dengan terbantunya oleh infografis ini ya, sehingga dimudahkan tadi saya simak dalam tes CPNS-nya ya. Iya betul sekali. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi ini ada tanya Mas ini, ada sertifikatnya enggak katanya? Pasti ada. Sertifikatnya ada. Jadi sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa setiap sesi itu ada sertifikat. Nanti Bapak Ibu ikuti saja 6 menit bersama ini. Nanti berlanjut dari setelah belajar kita malam ini, nanti akan lanjut dengan Pak Muhammad Iqbal di Google Classroom. Begitu ya Pak Muhammad Iqbal ya. Jadi kisi-kisi untuk pertanyaannya atau untuk tugasnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah membuat mind map ya, mind map itu kisinya sudah dikasih itu sama Bapak Muhammad Iqbal. Baik Pak Muhammad Iqbal, kita lanjut ya. Obrolan ya, materi Bapak silakan. Sama materi. Iya, siap. Ya, alhamdulillah kita hilang jaringan Bapak Ibu, bukan hilang iman ya. Ya, ini saya pindah ke jaringan Indosat ya, jadinya mudah-mudahan lancar. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2019 pada saat laser itu saya menggunakan PowerPoint. Nah, kenapa? Karena dia free template-nya tuh banyak. Saya sendiri secara kemampuan tidak bisa Pak, bisa dilihat di layar ya. Ini ada gambar peta dunia, ini nggak bisa saya buat kayak gini. Tetapi free template-nya disediakan, ada, tinggal kita ambil, kita olah. Jadi dari gambar ini kalau Bapak Ibu lihat kolonialisme imperialisme Barat, kita bisa nanti ngobrol sama murid. Jalurnya tuh lewat mana nih mereka? Ngapain mereka muterin benua Afrika? Kenapa nggak lewat darat? Nah itu bisa jadi banyak obrolan dari gambar ini. Kemudian aplikasinya juga familiar. Kemudian extensionnya, dikonversinya itu bisa banyak, bisa JPEG, PNG, PDF. Nah, tugas akhir di Google Classroom itu adalah mengkonversi dari file PowerPoint menjadi JPEG, PNG, PDF tuh bocoran lagi Bapak Ibu. Ya, bila mau mendapatkan sertifikat 32 jam. Dan ini contohnya juga infografis saya pembagian zaman ya. Bapak Ibu masih ingat Paleolitikum, Meso, Neo, belakangnya sama tuh Pak Aceh, Litikum semua. Iya betul. Tapi ciri-cirinya apa, peninggalannya apa, manusianya apa, nah itu kita buat tabel secara sederhana aja kayak gini. Backgroundnya saya nggak bisa buat. Ambil dari free template gitu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah ini contoh. Bentar lagi deh. Oke.
Bapak Ibu, berhubung tadi informasinya menurut Rastar tadi di situasi yang sedang apa, providernya ya sedang down ya. Providernya sedang down. Tidak jelas ya apa yang tadi disampaikan. Yang kedua kali bocoran akhirnya katanya untuk tugas akhir dari tugas ini, yaitu kalau nggak salah tadi membuat atau konversi atau save as menjadi PDF, JPG, kemudian MPEG ya. Baik, sambil menunggu ini ada Bu Imas, signal luplep, signalnya. Itu juga ada pertanyaan Pak Cek, ya. dari Pak Ahmad Soim ya. PowerPoint 2010 support atau tidak? Sebenarnya support aja kalau penggunaan yang tadi Pak Iqbal bilang yang sederhana ya, dengan infografis yang sederhana dan hampir berupa dengan mind map seperti hilang itu. Lagi Pak. Ada lagi keluar masuk mulu nih Pak. Gak apa-apa Pak, dimaklum nih, Pak, kalau situasinya seperti itu. Saya izin bagikan layar lagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar. Pak Iqbal menggunakan PowerPoint berapa versinya Pak Iqbal? 2019 Pak. Jadi kalau 2019 ya, berarti kalau 2019 itu iya, kalau 2019 sudah masuk ke dalam familinya Office 365. Itu udah masuk. Office 365 ya. Pak. Iya, itu sudah masuk ke familinya. Cuman kalau kita beli laptop sekarang kan rata-rata udah bundling sama Office ya Pak ya. Emang untuk berapa fitur gitu udah lebih lengkap dia untuk yang Office 365 dan 2019 ya. Saya ingin bagikan layar. Ini salah satu produk-produknya, nanti kita bisa gabung di Google Classroom. Saya langsung masuk ke tips dan trik aja ya nih, mudah-mudahan jaringannya masih oke. Ya, silakan. Nah, tips dan triknya dalam infografis ini minimal itu kita sebenarnya kan mengolah gambar dan teks ya Bapak Ibu. Di PowerPoint 2019 dan Office 365 ada fitur-fitur yang menarik nih bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa gunakan dalam infografis itu adalah kontras warna, karena biar kita tuh eye catching orang kalau misalkan membaca infografis kita, siswa membaca infografis kita, jadi bisa lihat ya. Coba Bapak baca tampilan dari saya, sudah pasti teks ini dibaca duluan kan, baru kemudian baca teks ini karena ada kontras warnanya, intensitas warnanya berbeda. Caranya gimana sih Bapak Ibu biar kita nggak bingung kalau kontras soal mengenai warna? Kita bisa gunakan yang namanya, Bapak Ibu bisa searching di Google, namanya roda warna, color wheel. Nah, kalau yang warna-warna harmonis itu sebelahan Bapak Ibu. Cuman kalau dia seberang-seberangan, merah sama hijau atau jaraknya dekat, itu biasanya kontras ya, beda ya. Nah, ini kita bisa gunakan di PowerPoint adalah fitur namanya eyedropper. Mungkin sebagian dari peserta atau Bapak Ibu udah tahu ya sebenarnya fitur ini. Saya tampilkan seperti apa sih pengerjaannya. Jadi kalau misalkan kita buat kita buat gambar seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat. Kita blok itu teksnya, kita pilih yang font ya di home, kita milih warna. Nah, di sini dia nyempil nih Bapak Ibu, eyedropper. Ini kan warnanya kuning, kita pilih warna yang lain, misalkan warna merah, otomatis langsung berubah. Jadi dalam membuat infografis pada saat Bapak Ibu mengerjakan tugasnya nanti, bisa menggunakan adalah namanya eyedropper ini, biar tidak sulit untuk merubah-rubah ya. Jadi kalau saya pada saat membuat ini sangat terbantu sih, karena di aplikasi-aplikasi desain itu ada eyedroppernya biasanya.
Photoshop, Illustrator, ternyata di PowerPoint ada juga, jadi kan memudahkan kita. Yang kedua, fitur yang berikutnya yang sangat membantu adalah remove background, Bapak Ibu. Jadi saat kita membuat infografis, misalkan ini, tadi saya mau membuat infografis mengenai NU. Saya butuh ilustrasinya kayak Yasin Masyari. Ini ada organisasi Tirto, dia membuat sangat baik ilustratornya. Nah, jangan kita salin dulu gambarnya, kemudian kita pilih format, ya. Kemudian kita crop, ya. Nah, kalau misalkan langsung plek-plekan kita begini, kurang bagus, kurang secara estetika. Kenapa? Backgroundnya masih ada, Bapak Ibu. Jadi tidak ngeblend sama infografis yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kita gunakan remove background. Jadi kita select gambar ini, kita pilih ini remove background. Nanti artifisial dari si aplikasi ini akan mensortir berdasarkan gelap terang. Nah, dari aplikasi ini. Jadi kalau misalkan kita butuh buat mark area to keep, kita tinggal blok ini biar jangan dihilangkan. Misalkan saya butuh tangannya dari Yasin Masyari, ya, tapi saya nggak butuh background. Saya nggak butuh background hijau dari Tirto. Nah, kita pilih background. Setelah kita mengerjakan, kita pilih keep change biar grafis kita langsung otomatis, ya. Ini jangan kita jadi melar gambarnya seperti ini, ya. Nah, kita bisa gunakan, tekan Bapak Ibu shift, kemudian tarik di ujung kiri atau kanan yang dibutuhkan. Jadi gambarnya tetap proporsional, ya. Pada sebenarnya Bapak Ibu, pada saat kita mengolah desain grafis, infografis seperti ini, kita itu menggunakan prinsip-prinsip seni rupa juga sebenarnya, karena berkaitan dengan estetika, kesatuan, kontras warna, ya. Jadi dibacanya lebih nyaman, ya. Karena tantangannya termasuk di pelajaran saya gitu, bagaimana mengolah dalam satu gambar itu materi berbagai masa, informasi itu bisa disampaikan. Nah, ini fitur yang kedua, remove background, Bapak Ibu. Fitur yang berikutnya yang tidak kalah menarik setelah remove background, jadi tadi eyedropper, ngambil warna, ngilangin background, latar belakang, kemudian menentukan ukuran font, ya. Ternyata itu ada feelingnya, pakai feeling aja atau ada rumusnya nih Bapak Ibu. Ternyata sebenarnya ada rumusnya. Dalam bentuk seni, berbagai macam seni itu kita bisa gunakan golden ratio, Bapak Ibu. Golden ratio sebenarnya ini barisan bilangan Fibonacci, ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8, 21. Jadi pada saat kita membuat ukuran font, biar lebih nyaman dibacanya, seperti ini, ya. Misalkan judulnya itu 18 PT. PT itu poin. Budi Utomo itu 12. Jadi lebih gampangnya dikalikan 1,5 saja. 8 kali 1,5 12. Jadi untuk kontennya 8 PT. Untuk subjudulnya 12. Untuk judulnya 18. Nah, jadi selain kita semuanya komposisinya jadi nyaman untuk dibaca. Nah, di pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Saya menjawab yang lebih master dari saya sebenarnya Bapak Ibu. Ada Pak Yoga, Pak Aceh yang belajar saya. Nah, itu saya biasanya memfollow Instagram. Ada namanya Instagram Element Slide, Bengkel Slide. Itu bisa nanti ada trik-triknya lebih gampang. Misalkan gimana cara membuat gambar 3 dimensi gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu nanti
diolah di infografis itu yang Bapak kan Ibu praktekkan ya. Minimal kita praktekkan Bapak Ibu. Ya. Karena saya sudah merasakan sendiri ya. Ya. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya, saya sediakan free template. Bapak Ibu bisa mengakses short link ini s.id/eduma-ppt. Itu PowerPoint-nya silakan di-download, silakan cari yang sesuai. Misalkan Bapak Ibu mengajar geografi, butuh gambar awan, ambil di situ ya. Jadi itu lebih mempersingkat pengerjaan kita dalam pembuatan ya. Dan produknya nanti dari kita buat infografis ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa kita cetak jadi modul ya. Kalau dulu saya cetaknya itu jadi modul dalam bentuk kertas art paper 200 gram. Kertasnya ukuran A3 itu satu lembarnya 5.000. Jadi kalau saya ada 24 saya butuh 60.000. Kalau itu kalau kebutuhannya dicetak. Tapi kalau butuhannya untuk dibagikan jadi berubah bentuk filenya jadi extensionnya jadi PDF. Dibagikan di WhatsApp, di learning management system sekolah Bapak Ibu misalkan e-learning, Google Classroom. Jadi sangat fleksibel produknya nantinya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, silakan Bapak Ibu bergabung di Google Classroom. Ini kode kelasnya. Ya. Ini kode kelasnya Bapak Ibu TBUIDWC. Masukkan bergabung di dan kemudian mendapatkan sertifikat 32 jam setelah menyelesaikan tugas-tugasnya nih Bapak Ibu. Tugas classroom dari saya ada 3 saja, sederhana aja. Bapak Ibu membuat mind map-nya, bikin sketsa materinya. Pakai apa Pak Iqbal? Ambil kertas, coret-coret. Saya maunya pakai Word saja karena saya sudah pernah buat modul, silakan. Minimal ya. Kalau di session pertama tuh Pak Robial itu bercerita tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, kita memilih itu C5 dan membuat itu baca C6. Membuat itu udah C6 Bapak. Jarang. Karena kan taksonominya udah direvisi sama muridnya si Bloom itu ya, Anderson. Yang C1, C2, C3 jarang itu ya. Mencipta itu kita udah C6. Iya. Sudah jarang. Jadi C2. kita saat iya Bapak Ibu Pak Aceh, karena kan jadi lucu kalau kita minta murid kreatif, kitanya sendiri nggak kreatif gitu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat mind map-nya, pilih materinya, pilih info yang mau ditampilkan, bikin di PowerPoint, ambil file free template yang link dari saya tadi, ambil copy paste, coba jadi. Setelah jadi, kirimkan ke Classroom file PowerPoint-nya. Biasanya ekstensinya .ppt atau .pptx tuh. Setelah jadi PowerPoint-nya, Bapak Ibu belajar lagi mengkonversi filenya. Jadi JPEG, jadi PNG, jadi PDF. 3 file itu ya. Nah, semuanya itu sebenarnya karena terbiasa saja. Kalau udah terbiasa mah cepat lah insya Allah. Ya, tapi langkah pertama yang karena tidak asing lagi dengan PowerPoint ini ya Pak ya. Iya betul. Betul Pak. Pada saat saya kuliah dulu dosen pernah ngeledekin Pak Aceh. Ini PowerPoint atau Microsoft Word, semuanya ditulisin. Padahal namanya PowerPoint, presentasi ya poin-poinnya saja gitu. Tapi pas ditampilkan lah kayak Microsoft Word. Semuanya tampil. Nah, terima kasih dari saya atas perhatiannya Bapak Ibu. Kita perdalam lagi obrolan kita dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap sekali Pak. Jadi PowerPoint ini sangat powerful ya jika kita menggunakannya juga dengan teknik-teknik ataupun keilmuan-keilmuan yang kita miliki ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat teks, kemudian teks melayang atau bergerak, tetapi ini bisa juga ya kalau kita ingin membuat video pembelajaran berupa videonya juga kepada siswa ya. Jadi gambar kita ada gitu di sana.
di PowerPoint itu sambil kita menjelaskan gitu ya? Bisa ya? Bisa. Bahkan bocoran nih buat Bapak Ibu yang hadir kali ini. Di sesi 3 nanti PowerPoint jadi kuis, Pak. Ya, gimana betul, tuh betul. Coba. Nah, cuman memang jadi paradoks juga sih Pak sebenarnya. Kebanyakan aplikasi kadang-kadang kita bingung juga. Iya betul. Jadi yang penting pilih yang paling mudah, tahu apa yang mau dibuat. Kemudian kita tinggal pilih pendekatannya apa. Ya. Ini ada bukan pertanyaan-pertanyaan sih. Apa namanya, hanya menanyakan support enggaknya saja. Ini dari mulai Office 2013 tadi sudah ya. Office 2016 apakah juga masuk keluarga Office 365 katanya Pak? Seperti itu. Pertanyaannya ya, apakah support atau tidak? Lebih nyamannya sih pakai yang terbaru Pak, karena fiturnya kan selalu update. Menyenangkannya Microsoft, dia fiturnya diupdate terus Pak. Nah, makanya Microsoft itu sebenarnya secara politik dia dulu pernah pemerintah Inggris tuh sampai bayar Microsoft Pak, karena Windows XP itu mau nggak diupdate lagi firewallnya, karena semua ATM ternyata pakai Windows XP. Nah, Office 365 juga sama. Jadi fitur-fitur terbaru itu semuanya di Office 365 tapi berbayar dan butuh internet Bapak Ibu. Kalau internetnya seperti di rumah saya kan jadi terbatas juga ya. Iya betul. Ya jadi intinya memakai Office berapapun itu bisa, dari mulai Office 2013, 2016, 2010 gitu ya. Cuman kalau semakin rendah mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Catur tadi, fasilitasnya saja yang berkurang gitu ya. Jadi fasilitas yang ada di Office 2019 misalkan yang terbaru itu belum tentu ada di Office 2010 gitu ya. Mungkin seperti itu. Betul, Pak. Ya. Silakan Pak Abdul Haq ya tadi ya. Yang raise hand. Ya, silakan Pak Abdul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Pak Iqbal yang sudah memberikan paparan mengenai menggunakan PowerPoint. Pertama saya ingin minta bantuan doa dari semua teman-teman di Editek Madrasah. Saya tadi sesaat menampilkan gambar saya muncul, saya lagi di rumah sakit ini, ada Pak Catur. Saya baru dapat musibah kecelakaan dari saya juga sakit. Pertanyaan untuk Pak Iqbal, kalau tugasnya dalam kondisi seperti saya itu, enggak ya meniru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iqbal saat ikut dalam TNS, tampilkan PowerPoint yang sudah dibuat sebelumnya. Jika saja boleh, nanti dalam tugas pun saya akan gunakan PowerPoint yang sudah saya buat ini. Mohon direspon. Terima kasih. Jelas tidak Kang Aceh? Suaranya putus-putus, nggak jelas Pak. Kecil, ya. Kemudian putus-putus ya. Kalau itu tidak mengganggu silakan untuk di chat aja Pak untuk memastikan pertanyaannya. Yang pasti tadi pertama Pak Abdul Haq meminta doanya kepada kita semua, apapun yang hajat Pak Abdul Haq dan hajat kita semua, khususnya Pak Abdul Haq, mungkin ada sesuatu, mudah-mudahan ketika sesuatu itu berupa musibah, mudah-mudahan beliau dikasih kesabaran, dan apabila sesuatu itu berupa nikmat, mudah-mudahan kita juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya yang pertama. Terkait pertanyaan ini saya
apakah hanya saya saja tidak mendengar atau bagaimana? Putus-putus ya? Iya, saya ulang ya, saya ulang. Nah, ya silakan. Kita lagi dapat musibah, kecelakaan dan baru selesai operasi, patah tulang, jatuh, tabrakan. Oh iya. Untuk pertanyaan, mohon maaf, saya juga agak ribet ini kalau harus menggunakan fitur chatnya, karena handphonenya juga sambil dicas ini. Jadi kenapa saya harus menggunakan pertanyaan secara langsung agar lebih simpel saya. Boleh untuk Pak Iqbal, tugas yang dibuat, saya hendak menirukan yang pernah dilakukan oleh Pak Iqbal menggunakan PowerPoint yang sudah pernah dibuat pada saat ikut dalam seleksi CPNS 2019-nya. Nah, kalau saja boleh, maka tugas saya pun untuk di classroom-nya itu akan menggunakan PPT yang sudah pernah saya buat, Pak Iqbal. Jelas nggak Kang Aceh dan Pak Iqbal? Jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seperti ini, Pak Iqbal. Jadi boleh nggak nanti di classroom tugas Pak Abdul Haq itu sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Muhammad Iqbal, yaitu yang pernah digunakan untuk seleksi CPNS katanya. Apakah boleh atau tidak? Dikumpulkan dulu aja kali Pak ya. Ya betul. Langsung jawab ini. Jawab aja sekarang supaya tidak penasaran. Ada yang penasaran. Alhamdulillah nih Pak Abdul Haq di sela-sela musibahnya masih mau belajar, itu yang paling penting Pak sebenarnya. Betul. Dan Edutech Madrasah Bapak Suryoga kita menyampaikan kemarin tidak sempat ikut karena ANBK misalnya lagi gladi. Sekarang karena berkesempatan walaupun sakit ya saya paksakan untuk mengikuti. Iya, tapi Edutech Madrasah juga Edutech Madrasah baik banget nih Pak Abdul Haq. Edutech Madrasah itu tiap minggu ada sesi-sesinya sebenarnya Pak. Jadi kalaupun bila berhalangan hadir, nanti ada ikut lagi di sesi berikutnya. Dan kalau misalkan Pak Abdul Haq ingin gunakan PowerPoint yang sudah, memang seperti itu Pak, kita lakukan. Yang saya lakukan juga seperti itu. Kita gunakan konsepnya seperti orang Jepang, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Karena kalau misalkan kita nggak modifikasi, itu kenapa itu pesawat bentuknya kayak burung, bikin dong kayak bulat gitu. Nah, tapi kita modifikasi Pak Abdul Haq. Jadi yang perlu Pak Abdul Haq garis bawahi, jadi PowerPoint-nya itu bisa. Jadi untuk Pak Abdul Haq itu pada saat ini berfokus untuk kesehatannya dulu Pak. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena apalagi di masa pandemi ini kan salah satu nikmat yang hampir hilang itu sehat Pak. Saya dulu seminggu Pak hilang penciuman saya, itu udah panik Pak. mau di swab mahal Pak. Ya udahlah, bismillah aja, ambil muncul lagi. Jadi untuk Pak Abdul Haq berfokus dulu untuk sehatnya, kemudian nanti berkesempatan ikut lagi Pak di sesi-sesi berikutnya. Tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul Haq ya. Mudah-mudahan musibahnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi Pak Abdul Haq, umumnya bagi kita semua ya. Kesehatan itu yang paling penting ya. Nikmat sehat itu sangat luar biasa. Betul Pak. Baik, untuk yang selanjutnya Bu Dian, kalau nggak salah tadi raise hand, silakan Bu Dian. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Ya, gini Pak, untuk proses pembelajaran menggunakan PPT saya belum pernah, tapi saya pernah tahu gitu cara mengerjakannya. Selama ini saya biasa pakai Canva untuk infografis pendidikannya. Nah, kalau untuk di PPT ini minimalnya itu berapa halaman, dan itu kira-kira kalau kan kadang dibentukan PDF misalnya, kalau waktu yang di Canva itu megabyte-nya atau itunya besar enggak gitu. Kadang kan siswa juga aduh ini kegedean gitu, MB-nya atau memorinya jadi penuh atau gimana. Nah, itu bisa menghambat enggak, misalnya kegedean atau gimananya, terus bisa interaktif apa enggak gitu. Itu aja Pak, makasih. Ya, silakan Pak Muhammad Iqbal. Terima kasih Bu Dian. Pak Bu Dian ngajar apa Bu Dian?
Mata pelajaran Saya apa? ngajar kelas 6, semua pelajaran kelas 6. Oh, Kecuali tematik ya Bu ya? Iya. SDM Iya, Ibu. tematik. Iya. Iya Bu. Jadi tadi kan kalau Ibu biasa menggunakan Canva, ini sebenarnya satu langkah lebih maju lagi Pak Aceh, karena berarti udah paham secara online. Nah, untuk Canva, kalau kita remove background itu harus akun pro Pak, berbayar. Untuk akun gratis Kalau tidak ada. ingin, Itu salah satu kekurangannya ya. Ini Di PowerPoint tambahan mah informasi Pak. otomatis ada gitu. Kita tambahan informasi, Kalau jika akun pro ingin itu jika ingin pro, gunakan akun Madrasah ID Pak. Gabung dulu jadi keanggotaan Madrasah ID begitu. Pastinya pro pastinya. Nah, kayak lebih mantap lagi kan. Iya, jadi betul. kalau misalkan harus berapa gambar infografis tidak ada pakemnya, harus berapa gambar Bu. Yang saya buat itu saya membuat jadi kumpulan satu modul, terus kemudian saya bukukan gitu, kemudian saya ujikan. Jadi kebutuhannya itu, tapi lebih mudahnya kalau Ibu bisa membuat satu gambar satu materi lebih mantap lagi Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya tergantung kreativitasnya aja. Tapi seperti kita ini ya Pak pelukis ya, keterbatasan kanvas, jadi kita sesuaikan itu. Dan untuk kompresi gambar di PowerPoint juga ada, bisa kita kompresi biar ukurannya tidak besar ya. Mau saya coba izin berbagi lagi ya. Ya, saya buka PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kan kadang-kadang kita ambil gambar ukurannya itu berbeda-beda ya. Nah, misalkan gambarnya sudah tampil Pak Aceh. Sudah Pak, sudah. Udah. Nah, kita klik gambar yang mau kita pilih, Bu. Ada nanti pilihan adjust. Di paling kiri bawah itu ada namanya compress picture. Nah, kita kompresi picture-nya Bapak Ibu ya. Misalkan saya pilih web 150 ppi berarti. Good for web page. Jadi ukurannya nanti lebih kecil. Email. Nah, bisa lebih kecil. Nah, ini nanti mempengaruhi ukurannya. Nah, makanya di tugas terakhir yang saya berikan Pak Aceh, itu kita belajar mengkonversi. Nah, bisa saya lihat lagi di sini kalau kita klik filenya ya. Ini kan PowerPoint saya ya. Ini kita klik file, kita pilih save as. Nah, kita pilih folder mana saja lah. Misalkan desktop. Ya. Ini ada banyak pilihan extension kita pilih, Pak. Bisa PDF ya. MPEG video, JPEG. Nah, misalkan saya pilih JPEG. Nah, bisa saya namakan halaman 1 misalnya. Nanti kalau misal kita pilih gambar, ada pilihan. Mau semua slide atau cuman ini doang, just this one. Gitu. Gitu. Jadi powerfulnya di situ dia ya, bisa berbagai macam bentuk. Bahkan misalkan saya mau buat ini Bapak Ibu. Saya pilih layoutnya kosong dulu, blank. Misalkan kita mau insert shape ya. Jadi kebutuhan vektor juga bisa diakomodir sama PowerPoint. Kita pilih shape atau bentuk. Kita pilih misalkan bulat ya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Ya. Shortcut seperti itu lumayan mempermudah tuh Pak. Jadi kalau kita terbiasa nanti lebih mudah. Ctrl C, Ctrl V. Jadi bentuk misalkan bentuk 3 ini ya. Nah, di shape ini ya. Ini ada pilihannya nih Pak. Merger shape, digabungkan. Bisa digabungkan, bisa dipecah, combine, bisa difragment, bisa di subtract ya.
Jadi ini kan salah satu kemampuan aplikasi desain grafis kalau yang vektor seperti CorelDRAW, tapi PowerPoint juga bisa ternyata. Kita misalkan saya mau pilihnya format, shape, fragment. Saya mau ngambil ininya aja. Nah, jadi bentuk unik kan, bisa digunain buat apa ya. Nah, misalkan seperti itu Pak. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi seperti batu asah lah, itu mah diasah terus, dicoba terus. Kita nanti banyak-banyak lagi nanti trik-triknya. Ya. Tapi yang penting mah dimulai dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu ambil kertas selembar, pilih materi yang paling dikuasain. Misalkan Budian kelas 6 SD materinya tentang apa? Bahasa Inggris misalkan. Tenses. Ya, Bapak bisa dibikin tabelnya. Present tense, past tense, future tense gimana. Jadi siswa jadi lebih mahamin gitu. Oh, karena bentuknya dalam visual. Gitu. Seperti itu kurang lebihnya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi begitu Budian ya. Jadi sangat banyak sekali fitur-fitur di PowerPoint ini supaya tampilan slide kita menarik ya. Kita bisa menambahkan di sisi lain ada smart art juga ya, smart art juga untuk membuat diagram, kemudian struktur organigram, struktur organisasi di kelas ataupun di kantor, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Iqbal tadi. Belakang siswanya itu ada ada slogan-slogan ya. Itu yang dibuat dari PPT juga ya Pak Muhammad Iqbal ya. Jadi tidak mengurangi visualisasi data lah Pak. Ya betul. Tidak mengurangi kualitas ya, bisa di save juga ke PNG dan lain sebagainya ya. Sangat ini tidak terasa ya, sudah jam 21 lebih 2 menit bisa ini. Baik, untuk yang lainnya dari Bu Winarto ya, Bu Winarno, Bapak atau Ibu, maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi, remote background bisa dilaksanakan secara online menggunakan remote BG. Selamat mencoba. Oh iya, terima kasih. Ya, itu untuk online ya. Itu untuk online, silakan. Banyak jalan menuju Roma. banyak sekali cara-caranya untuk hal tersebut ya. Untuk hal tersebut itu hanya salah satu pilihan bagi Bapak Ibu untuk memodifikasi picture atau gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ini Pak. Silakan Bapak Ibu yang langsung bertanya, silakan ke Pak Muhammad Iqbal. Raise hand. Yang Pak Muhammad Iqbal di classroom-nya Pak. Ya, yang Pak Muhammad Iqbal itu PowerPoint-nya 2019 ya? 2019 Pak. 2019. Ya. Ada menu recording-nya nggak Pak? Ada menu recording-nya. Oh ada ya, ada. Itu lengkap. Ada. Iya betul. 365 lah. Nah, ya itu menu recording juga berguna sekali itu. Ya. Kalau 365 berapa ya sekarang biayanya Pak ya? 100 ribuan ya? Terus sama Pak Catur loh. Terus sama Pak Catur. Ya, Pak Catur. Coba Pak Catur tuh 365. Berapa katanya Pak? Pak Catur. Berapa dolar? Berapa dolar itu dia? Unmute. Di Japri aja Pak kalau mau ini Pak. Di Japri aja. Jadi perbedaan antara 2019 dengan Office 365, kalau Office 2019 ketika kita beli hanya sampai di situ saja, tidak ada update, ya tidak ada update. Tapi kalau Office 365 kita beli, ketika Microsoft mengeluarkan update atau fitur-fitur terbaru, itu otomatis kita akan muncul yang fitur terbarunya. Misalkan ada Office 2022 misalkan nanti ya, Office 2022. Nah, yang Office 2019 harus beli yang 2022 ya. Nah, kalau yang Office 365 secara otomatis dia akan berubah menjadi Office 22, tapi namanya tetap Office 365 ya. Tapi bentuknya Office 2022 seperti itu. Oh. Ya. Nah, kalau Office 365 sama, bisa digunakan juga secara offline gitu. Itu secara tampilan Master, secara tampilan sama. Sama tampilannya dengan seperti sama. itu. Iya, sama.
Jadi kalau ini saya juga berpendapat dengan Pak Iqbal itu sangat luar biasa ya. Apa namanya, membuat sebuah infografis dengan menggunakan Microsoft Office, yaitu dibandingkan dengan Canva ya. Kalau Canva kan memang dia itu online ya, online dan tergantung dengan akses internet kita. Nah, kalau PowerPoint itu kan bisa digunakan secara offline. Jadi kreatif kita, pemikiran kita sedang off, jadi tidak tergantung dengan akses internet. Dan juga PowerPoint itu sebenarnya bisa digunakan untuk kayak tadi yang bertanya, bisa merekam layar, tidak bisa merekam layar, bisa. Ya, saya menggunakan video pembelajaran, beberapa video juga menggunakan PowerPoint. Memang kalau Bapak Ibu yang PowerPoint-nya baru 2010, silakan untuk di-upgrade. Karena memang sudah jaraknya jauh sekali 2010 ke 2021. Berarti sudah lama, 11 tahun yang lalu. Ya, jadi memang harus di-upgrade. Kasihan ya. Itu. Ya, silakan di-upgrade, boleh, silakan. Gitu. Itu Pak Aceh. Iya, mungkin kendalanya kalau masalah update itu gampang. Ini takutnya update-nya sama laptopnya gitu. Oh iya, memang juga sih, memang benar tidak bisa kerja juga sih kalau 2019 nggak bagus untuk laptop yang lama ya. Nah, begitu. Nggak kuat. Tapi bisa kalau yang Office 365 bisa buy online ya. Buy online, iya betul. Silakan kalau ingin yang merasakan mencicipi Office 365, japri saja Pak Catur ya, Master Catur. Apakah nanti $10 atau $150? Silakan saja, japri saja ya. Iya. Ya baik. Sangat menarik sekali ya Pak. Gini itu ya Pak ya. Ya. Betul. Ya, aplikasi online kadang-kadang itu bikin kita nyaman dulu, nanti lama-lama kita jadi terikat gitu. Karena dari fitur-fiturnya ya yang diberikan. Tapi ya fiturnya sebanyak apa ya tergantung kita gunain ya Pak ya. Kayak pisau lah. Kalau pisau digunakan bunuh ya buat bunuh. Kalau buat kita sebagai guru ya kita bisa buat ajarin masak murid-murid kita. Jadi ini ada yang penasaran Pak. Ada yang penasaran katanya bagaimana cara merekam di PowerPoint. Cara merekam. Tinggal klik to record, yang ada di kanan itu di ini. Izin bertanya, apakah PowerPoint bisa merekam layar juga? Ya bisa rekam layar, bisa menggunakan StreamYard. Oh iya itu, apalagi kalau StreamYard harus berbayar ya. StreamYard, gimana cara merekamnya? Nah ini boleh saya? Iya. Pertanyaan lanjutan ya Pak ya itu. Iya betul. Rekam layar. Tapi Pak Aceh, Pak Iqbal, yang paling penting di fitur Office 2019 dengan Office 365 yaitu aplikasi tersebut memberikan saran tentang desain yang akan kita buat ya. Ide-ide desain ditampilkan. Jadi ketika kita mau buat presentasi ya, nanti di sebelah kanannya itu ada saran dari PowerPoint. Ini mau pakai yang mana nih? Banyak bentuk-bentuknya. Itu yang Office 2019 ya, sama Office 365. Kalau yang Office 2016 tidak ada. 2010, 2013 tidak ada. Tapi kalau yang 2019 sama Office 365, kita pas lagi ngetik-ngetik mau buat desain, lalu ditawarkan oleh PowerPoint-nya. Mau pakai nggak nih? Kita sudah sediain ya. Bagus-bagus Pak. Tinggal kita klik, otomatis desainnya udah ada. Ketika laptopnya online gitu kan ya? Iya, online. Online. Kalau nggak online ya kasih saran ya, karena itu kecerdasan artificial intelligence dari Microsoft ya, seperti itu. Itu perbedaannya sih, perbedaannya. Iya, betul. Untuk rekam layar, ini membuat penasaran. Baik, ini saya sambil buka juga ya. Saya buka aja. Nanti Pak Muhammad Iqbal bisa arahkan saya ya. Iya Pak. Biasanya saya izin share screen ya. Sebentar. Izin share screen sebentar. Hanya menghilangkan penasaran saja ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada record ya. Di sini ada record. Sudah tampil Pak ya? Sudah Pak. Pak Muhammad Iqbal sudah tampil? Sudah Pak. Sudah tampil sudah.
Sudah tampil. Nah ini nih, yang rekam layarnya ini seperti ini. Ada menu record ya, menu record, kemudian record from current slide. Bisa record current slide itu apa, slide yang sedang dipakai, yang sedang dibaca, atau mulai dari awal gitu ya. Kita contoh begini. Nah ini, nah seperti itu. Nanti klik record. Ya nanti klik record nanti klik record, nanti contoh klik record misalkan. Nah kita juga bisa sambil ada apa namanya, lasernya juga ya, ada lasernya juga, kemudian bisa memberikan komen di sini sambil begini ya. Nah itu salah satu fitur rekamnya. Kita stop ya, contoh hanya sampel saja ini. Kita close. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ketika kita tampilkan seperti ini, misalkan, nah kita juga bisa sambil ada, nah apa namanya, lasernya juga ya. Ada lasernya juga, kemudian, nah itu ya. Itu kalau tidak ada videonya. Bagaimana cara menggunakan videonya, nanti Bapak Ibu silahkan bereksplorasi sendirilah. Ya, itu sedikit menambahkan saja dari Pak Muhammad Iqbal ya. Jadi dalam membuat video pembelajaran, kita bisa ada videonya kita di bawah, kemudian sambil presentasinya, gitu. Sambil presentasi. Ada pertanyaan mengenai ini nih Pak. Ya, alatnya. Silakan Pak. Ada pertanyaan dari Bu Evi, Bu Suci. Laptopnya masih jadul nih Pak. Oh, Bu Evi ya. Bu Evi, saya laptopnya masih jadul, masih Office 2010. Bisa nggak Pak? Bisa. Seperti yang dikatakan oleh Master tadi, Master Catur, bisa dari mulai Office 2010, 2013, cuman fasilitas yang ada di 2019 itu tidak ada. Ada yang berkurang maksudnya, ada yang berkurang. Tapi untuk maksimalkan alat yang ada sih Pak Cik. Iya betul. Jadi minimal pada saat infografis tuh kita bikinnya tuh lebih rapi. Ya, PowerPoint juga ukuran hurufnya itu lebih nyaman dilihatnya. Jangan gede sebelah atau ukurannya nggak proporsional. Saat kita butuh gambar kita letakkan di situ. Nah itu memang butuhnya ini sih Pak ya. Soalnya kan itu soal rasa ya. Desain kadang-kadang rasa. Jadi itu yang harus dilatih sih, cara kita menempatkan posisi-posisinya. Tapi kalau kita pakai free template yang ada tinggal pakai. Ya kadang-kadang saya itu memudahkan juga Pak jadinya. Aduh nih repot bikin gambar peta gimana. Ada nih petanya, ambil. Gambar awan gimana, ambil. Kalau di Office 365 tuh kalau nggak salah Pak Aceh, itu untuk gambar itu kita tinggal searching bentuk filenya SVG, jadinya icon-icon tinggal ambil, udah tidak ada backgroundnya. Itu sangat powerful, tapi kan itu lagi biaya, kemampuan internet. Tapi insya Allah sih alatnya apapun gitu maksimalin aja dulu Bapak Ibu. Hasilnya apapun jelek juga nggak apa-apa. Karena saya juga gitu Pak, itu gambarnya tuh udah itu progres ya, karena desain grafis itu kan atau apapun yang kita lakukan awal tuh pasti kurang bagus, nanti disempurnain lagi, dialusin lagi, lama-lama jadi cakep gitu. Nanti Bapak kita nggak tahu bergunanya kapan itu yang buat. Ya Bapak Ibu, ketika fasilitas di Office ataupun di PowerPoint 2019 2010 Bapak Ibu tidak ada, seperti apa yang dikatakan Bapak Muhammad Iqbal tadi, seperti icon-icon yang tanpa background, itu Ibu Bapak bisa menggunakan tanpa mencari di internet seperti di icon.com dan lain sebagainya. Silakan untuk menuntaskan tugasnya begitu ya, dan juga untuk bereksplor lagi nanti. Terkait video seperti itu Pak ya, terkait video seperti itu silakan bereksplor lagi, bisa ya, bisa nanti ada video kitanya nanti sambil berjalan gitu menjelaskan.
Mohon bantuan Eduma, ini dari Pak Winarno ya, mohon bantuan Eduma untuk mengendorse jajaran manajemen madrasah untuk membeli beberapa aplikasi dasar Microsoft Office dan lain-lain. Ya, nanti bisa menghubungi Pak Catur ya. Bisa menghubungi Master Catur, silakan. Apakah mau Google, aplikasi Google Suite for Education atau mau Office? Di Eduma komplit lah. Tapi lucunya aplikasi ini nih Pak, ada lucu nih Pak kadang-kadang ya, aplikasi itu kan banyak ya. Kementerian Agama juga kemarin tuh kerjasama untuk kasih email madrasah Kemenak, tapi kemampuan untuk mengerjakannya tuh berbeda-beda. Makanya saya salut dengan Pak Catur membuat ekosistem di sekolahnya itu bisa terintegrasi semuanya tuh Pak. Karena kan penggunanya sudah lama ya, mulai dari akun Google segala macam. Jadi menurut saya mah kalau tadi pertanyaan Pak Winarno itu harus dibuat ekosistemnya dulu. Kayak kita bikin akuarium harus bikin filternya dulu segala macam. Ekosistemnya itu yang disebut dengan Google Suite for Education, Pak Iqbal ya. Iya betul Pak. Ya, yang disebut Google Suite for Education. Nah, nanti dengan bantuan Eduma, yaitu Pak Catur, silakan hubungi saja ketika madrasah Bapak Ibu ingin ekosistemnya seperti Pak Iqbal tadi, alamat email siswanya itu terakomodir sesuai dengan absensi, tidak acak-acakan gitu kan. Kalau email biasa, siswa kan itu sembarang membuat email, apalagi yang madrasah aliyah atau SMA. Banyak yang kudalumping@gmail.com, nama-nama seperti itulah. Kalau dengan kalau lagi online gini, milik ketua OSIS jadi jelas tuh Pak. Betul. Suaranya jadi valid karena dia pakai email yang udah terdaftar. Nah, seperti jadi itu. tergantung kebutuhan. Pak Catur ketawa tuh. Pak Catur bisa ketawa, silakan Pak Catur. Bagaimana nih? Oke, kalau di MAN 9 memang dari Pilketosnya sendiri sudah berbasis email. Jadi datanya fix ya. Kayak kalau kita ngikutin yang Kemenak itu pusat, kita nggak bisa seperti itu Pak. Kalau kita punya sendiri nih, ketika pendaftaran kita langsung buat emailnya resmi ke siswa-siswa calon PPDB itu, otomatis mereka sudah punya duluan. Ya, kalau yang di Kemenak pusat kita nunggu emis dulu kan, nunggu emis lah, nunggu inilah lama kan. Kapan terrealisasinya pembelajaran berbasis Google ini kan. Jadinya kita lebih baik punya sendiri. Nah, itu sebenarnya MAN 6 itu punya itu bersamaan dengan kita juga. Tapi MAN 6 itu tidak ada yang memegangnya itu Pak Iqbal. Ya, belum ada yang apa namanya adminnya. Iya. Kalau misalnya udah ada sih sebenarnya MAN 6 itu sudah ada, tinggal siapa yang ingin menggunakan tersebut dan diimplementasikannya gitu. Ada yang sudah saya kasih waktu itu akunnya tapi tidak digunakan seperti itu. Jadi lebih baik digunakan. Kayak MAN 9 tuh sudah full Google dia, gone Google sudah gitu Pak Aceh. Iya betul, terima kasih. Sekolah saya juga alhamdulillah hampir 2 tahun ke belakang ya sudah full Google juga, alhamdulillah ya, dengan bantuan Eduma juga dari punya email-email buat guru kemudian buat siswa. Jadi ketika pembelajaran di LMS ataupun di Google Form ataupun di Google Classroom itu terakomodir, maksudnya nama-nama itu sesuai dengan absensi yang kita inputkan di adminnya Google seperti itu. Itu sistem hybrid tuh Master? Hybrid learning. Hybrid learning ya, hybrid learning for Google Tool ya. Nah itu seperti itu. Baik, ini tidak terasa jam 21 lebih 19 ya. Selalu muncul akun dari Pak Winarno, katanya selalu muncul akun bukan akun Madrasah ID. Boleh diizinkan untuk mengakses tidak? Maksudnya seperti apa nih Master nih? Saya kurang paham itu. Selalu muncul akun bukan akun Madrasah ID. Boleh diizinkan untuk akses tidak? Maksudnya makasih apa ya? Kalau satu grup organisasi
nggak perlu ada admit lagi ya Pak Aceh ya. Iya. Langsung Iya, masuk iya. semua. Iya, nggak perlu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, ketika ada sound tadi, saya harus mengadmit, berarti oh ini memakai email di luar G Suite, Madrasah ID, ya begitu. Atau tambahkan itu ya extension browsernya ya. Nah ini auto admit. Jadi juga gini Pak Iqbal, kalau kita pakai G Suite Verification, ini jadi panjang ya urusan ini. Kalau itu kan kayak menggunakan Google Classroom itu kan masukin data tuh, PowerPoint, gambar, video. Nah kalau pakai Gmail biasa itu pasti full. Dalam waktu 1 tahun pasti full. Habis ya, habis ya. Tapi kalau menggunakan G Suite Verification itu kan unlimited ya. Jadi sekolah untung gitu menggunakannya. Iya. Ayo, teman 6, Pak Iqbal mau megang kali akun adminnya? Udah itu Pak, nggak salah, Meren. Yang dari udah ya? Bisa ya? Dari madrasah. Wah, bukan. Beda. Kalau dari apa? Bentar, mana ya? Oh, bukan dari yang Dugi ya, Pak ya? Bukan dari Dugi. Kalau Dugi kan madrasah.kemenak.go.id ya. Bentar. Saya cek dulu, saya masih lupa nih semua. Sambil ini Bapak Ibu peserta bocoran materi berikutnya ya Pak Yoga ya, Pak Catur ya. Ini dari Pak Winarno masih ya, aktivasi akun Madrasah ID untuk siswa gimana? Oh, jadi kalau untuk siswa itu nggak mungkin Pak Catur ya, untuk Madrasah ID. Jadi untuk siswa itu disarankan sekalian saja lembaganya didaftarkan untuk G Suite, Google Suite for Education. Nah, nanti Pak Winarno bisa hubungilah langsung ke Master Catur ya. Bagaimana caranya lembaganya bisa menjadi relasi dengan Google gitu. Sehingga saya lupa passwordnya yang mana. Nanti lah kalau bisa ketemu lagi. Ya, siap. Bukan dari madrasah.kemenak bukan. Oh, maksud Pak Winarno seperti ini mungkin nih. Ketika Pak Winarno membuat satu pemberitahuan ke siswa untuk diakses oleh siswa, Pak Winarno pakai akun Madrasah ID, siswanya pakai Gmail, seperti itu mungkin. Itu. Jadi ya pasti pemberitahuannya akan muncul bukan akun Madrasah ID. Nah, itu seperti itu. Iya. Restricted-nya itu biasanya Pak ya? Restricted-nya harus buat anyone with link. Jadi kalau ingin satu ekosistem, kalau Pak Muhammad Iqbal tadi bilang, ya harus daftar Google Suite for Education tadi. Silakan Pak Dude nanti hubungi Pak Catur ya, ketika ingin mendapatkan Office 365-nya, silakan. Pak Catur, Pak Muhammad Iqbal mungkin untuk statement closing, silakan Pak Muhammad Iqbal. Ini sudah jam 2. Nggak terasa. Nggak kerasa kita ya ngobrolnya. Silakan untuk statement closing ya. Maaf nih Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Seperti yang Lause, filsuf Cina pernah ngomong, ya, pernah bicara, 1000 langkah itu tidak terwujud tanpa adanya langkah pertama. Langkah pertama biasanya paling sulit, ya. Tapi sulit itu ya bukan mustahil. Jadi yang penting itu sekarang lakuin, kurangin itu yang namanya alasan, ya. Coba aja dulu. Nggak punya Microsoft Word, ambil kertasnya, bikin sketsa materi, buka PowerPoint-nya, cari template yang cocok, masukin teksnya, ya, susun jadi menarik gimana, rubah jadi JPEG, PDF, PNG, kirim ke Google Classroom, ya. Dicoba, insya Allah mudah-mudahan yang berbagi dari saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari saya itu kekilafan kesalahan saya mengucapkan astagfirullah, istighfar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Pak Muhammad Iqbal ya telah membersamai kita selama kurang lebih 1 jam lebih ya, 1 jam 30 menit lah kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua kita dapat memahaminya, dan silakan Bapak Ibu peserta khususnya silakan untuk langsung mengakses Google Classroom dan menginputkan kode kelasnya yang tadi sudah disampaikan ya, Untuk sesi kali ini kita akhiri saja. Alhamdulillah kita akhiri saja ngobrol santainya terkait ngobrol santai ini juga bermakna ya, tidak hanya sekedar ngobrol, dan materinya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Muhammad Iqbal ya, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Master Catur, selamat istirahat juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi di kegiatan 60 menit yang selanjutnya. Salam Edutech Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal mau